Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat ayah, bunda, abang, kakak semuanya, selamat bergabung di ruang Zoom di Silat Otak pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Sudah meluangkan waktunya buat ayah, bunda, abang, kakak bisa hadir di acara yang sangat luar biasa ini, yaitu Silat Otak. Dan sekarang adalah spesial sekali karena kali ini adalah sesi eh, orang tua asuh dari Masjid Muslim Bioner bertanya nih kepada ustadz-ustadz yang ada di Masjid Muslim Bioner. Oke, buat ayah, bunda, abang, kakak semuanya, sebelum saya buka, saya di sini mau kenalan dulu nih sama ayah, bunda, abang, kakak. Boleh dikenalin di kolom komentar namanya dan dari mana? Boleh? Oke, sepertinya banyak yang dari luar negeri nih. Wah, luar biasa ya. Oke, sebelum itu silakan dinyalakan dulu videonya biar saya lebih kenal lagi kepada ayah, bunda, bangka semuanya. Wah, ya. Kita lihat di kolom komentar. Dari mananya nih? Masya Allah. Dari Alhamdulillah saya Juju dari Tenjolaya. Masya Allah. Udah Juju. Assalamualaikum Bun. Sering-sering main nih kalau di Tenjolaya ya. Masya Allah. Ini dari jamaah MIM juga nih. Wah, Masya Allah ya. Oke, Waalaikumsalam. Pagi bukan malam. Siap, siap. Oh ya, saya ini pagi ya. Siap. Bunda maaf ya, Bunda ini pagi ya. Oke, siap. Maaf, maaf. Oke, hadir dari Lampung Bunda Martini. Siap, Bunda Martini. Assalamualaikum. Ada dari Lebak, Banten. Masya Allah. Ada dari Bunda Maimunah dari Jogja. Masya Allah ya. Ada dari Bun Galih Ainun Rofik dari Sadarjo. Hadir Ustadz. Masya Allah. Siap, Bunda. Dari Payakumbuh. Masya Allah. Ini mana nih Payakumbuh? Sumbar, Sumatera Barat ya. Sabang sampai Merauke ini. Bekasi, Masya Allah, tetangganya dari Bogor ya. Masya Allah, dari Tasikmalaya, dari Kota Banjar. Oh, hadiroh. Masya Allah, Bunda Sumiati. Bunda Ena dari Depok, Masya Allah. Dari Merak, Masya Allah, banyak sekali. Oke, terima kasih buat Ayah Bunda Bangka dari Jakarta, Jambi, dari mana nih? Kalimantan Tengah, Masya Allah, dari Depok. Wah, banyak sekali ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, sebelum itu saya yakin buat ayah, bunda, abang, kakak semua di sini mempunyai salah satu dari ustazah-ustazah yang spesial. Wah, karena sering ikut-ikut kajian atau ustadz-ustadz spesial. Boleh ditulis kolom komentar ustazah spesial yang ada di Masjid Muslim Billionaire. Nah, coba ditulis di kolom komentar kalau sering ikut kegiatan-kegiatan di Masjid Muslim Billionaire. Coba tulis di kolom komentar ustadz dan siapa nih yang jadi favorit dari ayah bunda. Coba. Saya pengen tahu nih siapa ustadz dan ustazah favorit yang ada di Masjid Muslim Billionaire. Coba biar lebih akrab lagi. Hadir Ustadz. Oh, Kecamatan Sampai Bantar. Oke. Ustadz Jaya, Masya Allah. Ustadz Jaya ini ya, Masya Allah. Spesial. Kak Sari, Masya Allah. Ustadz Sabat. Wah, luar biasa nih ya. Jadi Ustadz spesial nih ya. Oke. Luar biasa ya. Jadi banyak sekali. Boleh tulis kolom komentar semuanya. Boleh, boleh ayah bunda. Semuanya spesial. Siap, siap, siap. Semuanya spesial. Tapi boleh dong dikasih sepil satu bunda. Wah, nih kayak gini nih, Ustadz Sahabat. Oh, Masya Allah, Ustadz Sahabat ya. Oke, jadi lagi bersaing nih, Ustadz Sahabat atau Ustadz Jaya nih ya. Wah, luar biasa nih. Nggak ada yang kenal dengan saya berarti nih ya. Ustadz Sahabat. Oke, oke, siap. Ustadz Sahabat. Wah, luar biasa nih ya. Ustadz Sahabat dan Kak Sari. Ah, coba. Bingung nih, mungkin bingung siapa namanya nih, mungkin Ustadz dan Ustazahnya juga. Ustazah Sari, Masya Allah. Wah, jadi Ustazah Sari sama Ustadz Sahabat jadi bahan ini ya, bahan perundingan dari ayah bunda. Wah, luar biasa, luar biasa. Ustazah Sari lagi, wah, luar biasa. Jadi bahan favoritnya nih luar biasa. Ustadz Sahabat dan Ustazah Sari. Wah, luar biasa. Ini jadi PR nih ya. Ustadz Sahabat dan Ayah Beben. Neng Sari, siap. Ya, Ustazah Silvi. Wah, luar biasa Ustazah Silvi. Jadi kesepil nih ya. Kita bisa lihat Ustazah Ihda. Oh, oke, oke. Ustazah Saskia maksudnya ya.
Siap, Ustazah Saskia, Ustadz Beben, dan Ustazah Vivi. Wah, luar biasa. Ustazah Vivi di-spill nih, Ustazah Vivi. Hadir nggak nih Ustazah Vivi ya? Oke, kalau Ustadz Beben lagi, beliau lagi di luar kota. Biasa nih. Ada lagi. Yang mau sepil-sepil, boleh di-sepil. Di-sepil aja buat ayah bunda kakak, biar nanti ustadz dan ustazahnya biar jadi koreksi. Wah, jadi ternyata jadi bahan favorit ayah bunda kakak semuanya nih ya. Luar biasa. Oke, buat ayah bunda kakak semuanya, terima kasih telah hadir di Silat Otak pada pagi hari ini. Semoga hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat ayah bunda kakak, walaupun ini hari weekend, tapi ayah bunda bisa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir. Nah, karena spesial malam hari ini untuk ayah bunda, pagi hari ini, astagfirullah, pagi hari ini buat ayah bunda kakak semuanya. Oke, buat ayah bunda kakak semuanya, karena ayah bunda kakak, maaf, suaranya kecil, sudah full volume. Nah, boleh dinaikkan lagi ya volumenya. Buat yang ada di Zoom yang lainnya, aman suara saya ya? Oke, boleh ditulis saja kolom komentar, biar nanti dibantu sama dari kakak-kakaknya dan ustazah-ustazahnya. Nah, jadi buat ayah bunda kakak, terima kasih sudah masuk di Zoom ini, karena acara pada pagi hari ini salah satu yang insya Allah menjadi amalan yang bisa untuk kita kembali lagi, recharge iman lagi, bahwasanya penting ini adalah asupan jiwa kita. Nah, buat ayah bunda kakak semuanya, saya ucapkan jazakallah khairan kasiran. Saya ucapkan dari Masjid Muslim Billionaire, saya mewakili dari para petugas di sini, dari para ustadz dan ustazah, ucapkan jazakallah khairan kasiran, dan saya doakan kepada ayah bunda kakak ini menjadi wasilah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ah, luar biasa ya. Sangat semangat sekali. Nah, buat ayah bunda kakak semuanya, sebelum kita mulai acara yang spesial ini, kita harus siap dulu nih. Yang pertama, harus siapkan dirinya dulu. Nah, harus percaya diri bahwasanya siap mengikuti kajian ini karena ini adalah spesial untuk ayah bunda kakak semuanya. Yang kedua, harus berwudu. Siapa yang belum berwudu di sini? Ah, wudu. Ya. Kalau di sini tadi sholat subuh, maka di situ sudah bersuci. Nah, tapi kalau di sini banyakkan ibunda-bunda semuanya, para kaum-kaum ahwat, nah kalau ada yang lagi berhalangan tidak apa-apa, langsung saja nggak usah berwudu ya, karena nggak boleh berwudu karena lagi berhalangan. Oke, buat ayah bunda kakak, terima kasih telah uh, meng, uh, terima kasih telah menginstruksi saya, telah melaksanakan perintah saya. Terima kasih, jazakallah khairan kasiran. Oke, buat ayah bunda kakak, di sini saya tidak sendiri. Saya di sini ditemanin oleh salah satu ustadz muda juga dari Pondok CEO. Insya Allah di sini saya bersama Ustadz Zafron. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Zafron. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. Oke, Ustadz Zafron, bagaimana kabarnya, sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Insya Allah kali ini Ustadz Zafron akan memimpin dari memandu memulai sebelum kita ke acara utama, yaitu untuk baca Quran terlebih dahulu. Insya Allah yang akan dipandu oleh Ustadz Zafron. Tafadhol Ustadz Zafron. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zafron yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga buat ayah bunda bang kakak semuanya bisa mengambil hibroh dan mengambil pelajaran dari ayat yang sudah dibacakan oleh Ustaz Zafron yang tadi sudah dibacakan. Oke, buat ayah bunda bang kakak semuanya, nah, bismillahirrahmanirrahim. Buat ayah bunda bang kakak semuanya, terima kasih nih sudah hampir 93 peserta yang sudah hadir, partisipan yang sudah hadir. Nah, buat ayah bunda bang kakak, saya ucapkan jazakallah khairan katsiran. Nah, buat ayah bunda bang kakak semuanya, sebelum itu di sini saya akan buka terlebih dahulu acara kita sebelum agar mendapatkan di sini rahmat oleh Allah. Mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya di sini saya izin perkenalkan nama saya Muhammad Aldi, saya sering dengar Aldi. Insya Allah di sini saya akan mandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Nah, buat ayah bunda bang kakak semuanya, sebelum itu di sini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu Ustadz spesial yang akan mengisi kajian kita pada pagi hari ini, ya. Karena Ustadz ini sebelum spesial, nah, ada juga kita di sini akan mengenalkan dari ayah bunda bang kakak semuanya, ya, mengenalkan dari program-program yang ada di Masjid Muslim Billionaire. Jadi buat ayah bunda bang kakak semuanya, nanti kita akan putarkan dari video company profile. Mungkin ada yang baru mengenal siapa itu Masjid Muslim Billionaire, di mana sih di Masjid Muslim Billionaire berada. Nah, mungkin banyak yang dari Sabang sampai Merauke banyak yang belum tahu, ya. Mungkin dari 95 partisipan ini banyak yang belum tahu. Nah, maka dari itu saya di sini izin untuk share dari video company profile yang ada di Masjid Muslim Billionaire. Jadi nanti buat ayah bunda bang kakak semuanya silahkan disimak ya dengan seksama tentang video ini, karena insya Allah video ini akan menjelaskan semuanya dari kegiatan yang ada di Masjid Muslim Billionaire. Oke, buat ayah bunda bang kakak, selamat menyaksikan. Surat sajadah iki surat kesekian. Bentar, buat ayah bunda bang kakak, mohon ditunggu. Oh, ini kan sajadah Bapak malah di sini. Sajadah. Ya, silakan. Terlihat di layar monitor bagi ayah bunda bang kakak semuanya. Selamat menyaksikan. Negara yang besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar. Negara yang sangat kaya dan sangat berpotensi dari sumber daya alamnya, budayanya, dan bahasanya. Negara kepulauan terbesar di dunia ini pun memiliki jumlah penduduk yang banyak. Tercatat saat ini berjumlah 275 jutaan jiwa. Ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai sebuah negara yang besar, tak dipungkiri akan pula memiliki permasalahan yang tak sedikit. Dari mulai masalah kemiskinan, di mana ternyata ada 26 juta jiwa rakyat Indonesia yang miskin. Lalu pengangguran di Indonesia ada di angka 8 juta jiwa. Akibat dari masalah-masalah ini mengakibatkan kejahatan semakin merajalela. Orang banyak berhutang dan tak mampu bayar. Penyakit mental dan fisik pun menjadi semakin marak. Ditambah masalah kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, pornografi dan porno aksi, pencurian, bahkan sampai mabuk-mabukan. Belum lagi kasus korupsi yang seakan tak pernah ada habisnya.
Ironisnya, negara yang 231 juta penduduknya beragama Islam ini, sebanyak 65% dari mereka masih buta aksara Al-Quran. Maka semakin komplekslah masalah yang dihadapi bangsa yang besar ini. Astagfirullahaladzim. Bagaimana keberkahan akan turun di negara ini kalau sebagian besar penduduk muslimnya tidak bisa membaca, apalagi memahami dan mengamalkan Al-Quran? Maka dibutuhkan solusi yang benar-benar memberikan solusi. Islam punya solusinya, yaitu melalui masjid sebagai pusatnya. Dan ini sudah terrealisasikan sejak masa Rasulullah. Bahkan masjid bukan sekedar tempat melaksanakan sholat, tapi juga sebagai tempat pembentukan karakter masyarakat. Masjid berfungsi tidak saja sebagai institusi spiritual, tapi jauh lebih daripada itu. Masjid juga merupakan institusi pendidikan, sosial, administrasi, dan bahkan pemerintahan. Dengan peran yang sentral tersebut, peradaban umat Islam dibangun dari masjid, dan pada akhirnya kemajuan peradaban berkembang mewarnai kehidupan masyarakat. Namun belakangan, fungsi masjid seperti di atas hanya tersisa di sejumlah tempat saja. Sementara di banyak masjid hanya digunakan untuk sholat saja. Kalaupun ada yang juga memanfaatkannya untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, seperti kegiatan pendidikan, sosial, atau ekonomi, jumlahnya sangatlah terbatas. Masjid Muslim Bilioner hadir di antara total 290.161 masjid per Mei 2022 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Di antara 59.243 masjid untuk wilayah Jawa Barat saja. Dan di antara 3.948 masjid, tempat masjid ini berdiri yaitu wilayah Bogor. Masjid Muslim Bilioner akan terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Program-program kami seperti Pasar Bahagia, belanja cuma-cuma, bayarnya pakai doa. Gerakan Gizi Santri untuk pondok-pondok pesantren yatim dan penghafal Quran. Menghafal itu mudah atau MIM untuk memberatas buta aksara Al-Quran. Makan bersama box, kajian subuh bahagia, gerakan yatim bahagia, gerakan wakaf Al-Quran, kajian literan, selesai ngaji dapat bensin 1 liter. Pasar baju bahagia, Olimpiade santri bahagia, Majlis bahagia akan terus direalisasikan dan dikembangkan lebih luas lagi kebermanfaatannya, hingga Masjid Muslim Bilioner sebagai salah satu masjid yang benar-benar mampu menjadi perwujudan masjid dengan fungsi yang sebenarnya. Menjadi masjid tempat masyarakat bertanya, tempat masyarakat mencurahkan isi hati dan pikirannya, menjadi masjid multi manfaat dambaan umat. Selamat datang di Masjid Muslim Bilioner. Mohon doa semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, meridhoi setiap langkah kita dalam melayani dan memuliakan umat. Oke, jadi itu tadi adalah satu video pengenalan dari Masjid Muslim Bilioner, dari company profile dari Masjid Muslim Bilioner. Oke, buat ayah bunda abang kakak semuanya, di sini kami himbau buat ayah bunda abang kakak semuanya untuk menyalakan kameranya. Nah, agar lebih kenal lagi, kita biar agar interaksinya lebih kenal lagi. Oke, buat pagi hari ini, buat ayah bunda abang kakak semuanya, karena sudah menyalakan kameranya, maka saya akan berikan hadiah. Wah, hadiahnya apa? Kita ada sedikit-sedikit ice breaking nih. Nah, saya mau nyoba-nyoba di sini biar lebih interaksinya lebih kena sama ayah bunda bapak semuanya. Nah, jadi buat ayah bunda bapak yang pertama, silahkan angkat tangan kanannya. Nah, mungkin kalau di layar monitor saya tangan kanan ya. Tangan kiri kalau di layar monitor ibu ayah bunda. Silahkan angkat tangan kanannya sudah. Oke. Angkat tangan kirinya sudah. Oke, kelihatan semuanya.
Oh, kan lagi megang megang HP ya. HP-nya taruh aja Bunda ya. Ya, oke, biar konsen semuanya. Kita satukan tangan kita seperti ini. Angkat ke atas. Wah, luapkan. Luapkan ngantuknya. Wah. Wah. Oke, luar biasa ya. Oke, terima kasih buat ayah bunda kakak semuanya. Semoga lebih semangat lagi. Kita akan mendengarkan di sini atau sesi curhat-curhat saja. Di sini nyantai buat ayah bunda kakak, tapi di sini lebih nyantai juga, tapi serius juga gitu ya. Dan buat ayah bunda kakak semuanya, boleh nanti di eh, materi, insya Allah materinya luar biasa. Nanti ada sesi pertanyaan ya. Nah, sesi pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz Jaya. Oke. Ini saya tidak sendiri, saya ditemanin oleh Ustadz muda. Nah, beliau ini salah satu Ustadz yang sangat luar biasa. Followersnya udah 1.000 atau mungkin udah lebih daripada itu. Kalau belum tahu, nanti bisa dikepoin dan bisa ditanyain Instagramnya. Oke, dan beliau juga salah satu dari konten kreator. Wah, luar biasa ya. Dari muda, beliau konten kreator. Enggak cuman konten kreator. Beliau juga sudah hafiz. Masya Allah. Teman saya juga nih ya, salah satu teman perjuangan saya juga. Beliau udah hafiz Quran 30 juz dan sudah menyelesaikan 5 juz Al-Quran di Pondok Siu. Wah, luar biasa. Berarti santri dari Masjid Muslim Bloner. Nah, beliau juga sekarang alhamdulillah salah satu dari santri penerima amanah yang ada di Masjid Muslim Billionaire. Beliau juga sudah dikenal oleh masyarakat dari Masjid Muslim Billionaire. Nah, siapa beliau? Mari kita sambut bersama-sama Ustadz Jaya Wijaya. Assalamualaikum Ustadz Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antum di mana nih? Bentar, saya cari dulu. Ini banyak banget soalnya. Oke, bentar. Ah, ini ketemu. Masya Allah, luar biasa nih saja ya. Sepertinya pagi hari ini semangat sekali nih buat saja ya. Masya Ya, Allah. semangat Kasih Allah. senyuman terbaik buat ayah bunda coba. Waduh, Masya Allah. Coba sapa-sapa dulu jamaah sekalian. Coba. Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bagaimana kabarnya Ibu Nam Kakak? Wah, ini luar biasa sih ya. Diganti Alhamdulillah sehat tuh saja ya. waktunya Ustadz. Sebelumnya kan kita malam ya. Wah, ini diganti jadi Benar benar benar. Ini subuh. nggak kelihatan malam. Ternyata tetap rame gitu. Oh Masya Allah. iya benar Ya, juga ya. Ibu Nam Kakak semua Insya Allah nih Iya benar benar. calon-calon penghuni surga semua nih. Karena Amin. senantiasa memanfaatkan waktu sehabis subuh untuk kajian ya kan. Wah, karena Alhamdulillah. jarang biasanya orang-orang di luar sana umumnya ketika memakai waktu sehabis subuh itu apa? Tidur lagi, ya kan? Wah iya benar benar benar. Tidur lagi, mungkin langsung ada yang berangkat kerja dan seterusnya. Tapi hari Ahad ya. Betul. Tapi kebanyakan pasti tidur lagi. Tapi Ya Ibu weekend Kakak ini, Insya kan Allah. ini weekend. Weekend itu kan Ah, nah nyantai-nyantai itu di makanya rumah. kebanyakan tidur lagi ya kan kalau apalagi weekend. Nah ini makanya Ibu Kakak nih, Insya Allah luar biasa ya. Betul Nah, betul betul. ini insya Allah menjadi saksi ya kita semua ibu dan kakak bahwa kita senantiasa rutin mengadakan kajian setiap hari Ahad pada subuh Iya dan iya. menjadi wasilah insya Allah surga untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, bener sekali tuh ya. Jadi buat ayah bunda kakak ini luar biasa. Hari weekend, pagi hari biasanya mah nyantai-nyantai di rumah, bersih-bersih. Ya nanti mungkin bisa kan. Tapi kan di sini meluangkan waktunya untuk kita ya, untuk dari silaturahmi orang tua asuh. Nah, buat ayah bunda kakak semuanya, karena hari ini sangat spesial ya, sangat spesial sekali buat ayah bunda kakak semuanya. Eh Sebelum itu di sini saya akan menginformasikan kepada ayah bunda kakak semuanya. Jadi di Masjid Muslim Billionaire kami ada program yang istimewa yaitu ada kafarat, fidyah, dan zakat. Jadi buat ayah bunda kakak, kafarat itu apa? Fidyah itu apa? Zakat itu apa? Nah, nanti bisa langsung ditanyakan langsung oleh para kakak-kakaknya, teteh-tetehnya yang ada di Muslim Billionaire, para CSCS, customer service yang insya Allah siap melayani ayah bunda kakak semuanya. Nah, dan sebelum itu, alhamdulillah kita sudah sampai nih di titik sebelum Ramadan. Sekarang sudah Hamin 21. Kalau di Masjid Muslim Indonesia sudah Hamin 21 nih. Nah, sudah Hamin 21 sekitaran nanti sebentar lagi tiga minggu lagi kita akan menemui yaitu bulan suci Ramadan. Nah, buat ayah bunda kakak semuanya yang belum
menunaikan fidyah, kafarat, zakatnya bisa langsung ditunaikan, bisa di Masjid Muslim Billionaire kita untuk program-program yang insya Allah untuk kemasyarakatan. Nah, tak hanya itu juga buat ayah bunda abang kakak semuanya. Insya Allah di tahun kemarin kita ada sekitaran banyak kali program dari Masjid Muslim Billionaire untuk santri-santri, masyarakat, untuk orang miskin dan lain sebagainya. Dan sekarang juga bisa buat ayah bunda abang kakak kita akan ulangin lagi dan kita akan memeriahkan lagi. Nah, bagi buat ayah bunda abang kakak semuanya yang ingin membantu, yang ingin berkontribusi, langsung saja bisa tanya-tanya oleh customer service yang ada di Masjid Muslim Billionaire, dan bisa juga buat ayah bunda abang kakak semuanya langsung transfer, langsung ya berikan sedikit hartanya di Masjid Muslim Billionaire untuk amal jariah ayah bunda abang kakak semuanya. Oke, tak usah lama-lama, kita sambut dulu nih Sajaya. Assalamualaikum Sajaya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita wabarakatuh. lanjut saja ya. Sajaya insya Allah kali ini akan mengisi mat yang luar biasa. Tema yang nggak seperti biasa Ustaz. Siap ini Ustaz? Insya Allah siap. Insya Allah. Kalau boleh tahu nih ya, jadi bisa dilihat ada di sini Ota bertanya. Wah, Ustaz Jaya menjawab. Luar biasa ini temanya ya. Ota bertanya, Ustaz Jaya menjawab. Temukan jawaban dari keraguan dan perkuatkan keimanan. Masya Allah. Apakah Ustaz Jaya siap ini? Insya Allah siap. Insya Allah. Tafadhol untuk Sajaya. Tak panjang kalam, saya serahkan kepada Sajaya. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha idza habba 'abdan ista'malahu. Alhamdulillah ya benar kakak semua, saya doakan semoga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam silaturahmi orang tua asuh ya Masjid Muslim Billionaire. Semoga kita yang hadir ini senantiasa diberikan kesehatan selalu, diberikan panjang umur dalam ketaatan, ya, diberikan rezeki yang halal, ya, yang baik dan yang luas, yang banyak, yang berkah insya Allah. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita dan Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, masya Allah ini luar biasa ya sesi pada pagi hari ini, sesi tanya jawab gitu ya. Jadi insya Allah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah, bunda, abang, kakak begitu. Ya, sebelumnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dititip ya kepada CS-nya masing-masing. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah ada ya dikirim, yang sudah ditanyakan ya dikirim lewat CS-nya masing-masing. Mungkin nanti kalau misal ada waktu ya mungkin ada waktu lagi nanti setelah pertanyaannya habis mungkin bisa bunda kakak yang di Zoom ini bertanya begitu ya. Nah, ini ada banyak pertanyaannya kurang lebih ya. Ada 10 kurang lebih ini pertanyaannya, Masya Allah saya dikirimin ya kan. Nah, ini apa namanya bunda kakak semua, semoga pertanyaan-pertanyaannya bisa kejawab gitu. Pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab. Jadi silakan jika nanti yang saya sampaikan ya jawaban yang saya sampaikan dari pertanyaan Ibu dan Kakak, setiap pertanyaan yang saya jawab ya kalau memang dirasa-rasa apa namanya bisa diambil ya, bisa diambil hikmahnya, bisa diambil jawabannya, silakan diambil. Ya, tapi kalau memang masih ada apa namanya keraguan ya kan, masih kurang ini nih, kurang dapet, nah berarti silakan dicari lagi jawabannya begitu ya ayo benar kakak. Nah ini langsung saja mungkin pertanyaan yang pertama itu ini ya apa namanya disamarkan namanya orang tua asuhnya, saya nggak tahu juga ikhwan atau akhwat yang bertanya ya. Ini ayah bunda kakak yang yang pertama itu pertanyaannya, ini suara saya jelaskan ya Ustaz Aldi? Jelas Ustaz, jelas, aman. Baik, soalnya ini agak
apa namanya delay gitu gerakan saya. Kayaknya apa namanya karena sambil dicas mungkin ya laptop baterainya habis soalnya. Jelas kok. Oke, yang pertanyaan yang pertama dari ayah bunda kakak itu, Ustadz, ya kan, kalau lagi banyak pikiran, hati itu gelisah. Wah, kayaknya kita semua kayak gini. Ngelek. Usman. Ini sambil dicas ini kan. Gara-gara. Oke, sebentar ayah bunda kakak. Ini setting laptop. Ngelek. Sama aja. Baik, ibu dan kakak, kita lanjut. Apa lah ya, iklan sebentar. Kelihatan muka nih. Oke, suara saya bengek, Afwan. Ya, luar biasa karena semalam main bola 4 jam nonstop. Oke, pertanyaan pertama ini kayaknya mewakili ayah bunda kakak semua gitu ya, pertanyaan pertama nih. Lagi banyak pikiran, Ustadz. Kalau banyak pikiran, hati itu gelisah, tidur enggak nyenyak. Oh, Masya Allah. Ya. Zikir udah, ya kan. Terus baca-baca surat pendek sudah. Solusinya gimana, Ustadz? Ya, kalau bisa minta bacaan atau doa apa gitu, asik. Atau minta doa apa gitu, ya. Syukran, Ustadz. Oke, baik. Gimana ibu dan kakak ya kalau kita gelisah, hati kita nggak tenang, pikiran nggak tenang karena ada satu persoalan, misal, ya kan, ada masalah, ada persoalan dalam hidup, ya, dinamika hidup kita. Maka solusinya apa sih sebenarnya? Solusinya itu sebenarnya cuma apa namanya satu, ya kalau bisa saya bilang. Apa itu solusinya? Sholat. Ayo ibu dan kakak. Ya, solusinya sholat. Nah, kemarin kita bahas mungkin kemarin ya tanggal berapa namanya 8 Februari 27 Rajab bertepatan dengan Isra Mi'raj. Nah itu kan hikmahnya itu sholat itu ya turunnya syariat sholat itu sebagai apa sih hikmahnya? Di samping memang menjadi kewajiban untuk umatnya Nabi Muhammad SAW umat Islam. Tapi di lain sisi, kalau kita ambil hikmahnya, ya kenapa Allah mensyariatkan sholat pada saat itu langsung kepada Rasulullah itu untuk apa? Untuk penghibur, ya kan? Untuk penghibur, untuk menghibur dari apa? Dari persoalan yang dialami oleh Rasulullah SAW, gitu loh. Maka jadikan sholat kita untuk apa? Menghibur diri kita, untuk menjadi solusi dari segala persoalan yang memang kita sedang alami begitu. Ya, karena memang di semua dalil ya Al-Qur'an maupun hadis, kalau kita mau tenang, kalau kita banyak nas-nasnya gitu dalil-dalil dalam Quran maupun hadis, kalau kita mau tenang, kalau kita mau selesai solusi masalah kita, ya ada solusi dari setiap ada solusi dari setiap persoalan kita, masalah hidup kita, maka apa sholat ya setidaknya ya ada hikmah-hikmah sholat. Nah ini saya cuma sepil 2 gitu ya, saya sampaikan 2 hikmah sholat ya, termasuk hikmah sholat itu ya memang untuk apa? Untuk menjadikan kita tenang gitu loh, hati kita tenang. Ya. Quran surat ke-20 ayat ke-14, surat Toha tuh, ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah, ya. Innani anallah, la ilaha illa ana, kata Allah. Innani, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana, tidak ada ilah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ya, wa aqimis sholata li dzikri, dan laksanakanlah, dirikanlah salat untuk apa? Mengingatku. Nah, ayat ini ditafsirkan di ayat yang lain
di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'du, ya Ibu dan Kakak, silakan dicatat kalau memang dirasa perlu ya. Surat Ar-Ra'du ayat ke-28 ya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tadi sholat disebut redaksinya sebagai zikir. Dan setiap zikir di ayat ke-28 surat Ar-Ra'du ini, apa fungsinya? Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Setiap zikir, ya sesungguhnya dengan kita zikir, sholat termasuk di situ sholat, ya. Wa tatma'innul qulub. Itu untuk mententramkan, menenangkan hati kita ya Bu dan Kakak. Makanya salah satu hikmah sholat itu untuk membuat diri kita tenang gitu loh. Ya kan? Tenang. Membuat diri kita tenang. Jadi kalau sholat kita benar ya kan, sholat kita tuh khusyuk, sholat kita benar dari awal takbir sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi benar, maka pas sudah dipastikan, insya Allah itu kita tenang pasti. Ya. Dan apa namanya? Dan pasti setiap solusi, setiap masalah itu langsung Allah kasih solusinya begitu ya Bu dan Kakak. Ya. Pasti Allah kasih solusinya. Makanya Allah bilang di dalam Quran surat ke-2 ya. Al-Baqarah ayat keberapa? Ayat ke 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisabri wassalah, kata Allah tuh, Ibu dan Kakak. Mintalah ya, kalau ada persoalan, masalah, mintalah ya pada Allah dengan apa? Ista'inu bisabri, kita terima dulu masalah itu dengan sabar. Bisabri lalu apa? Wassalah, salat. Kalau mau kelar apa namanya? Masalahnya tuh ya. Salat kalau mau kelar masalahnya. Nah, dan Masya Allahnya gitu ya. Ya mungkin karena kita manusia gitu ya. Mungkin ya karena kebanyakan manusia mungkin nggak percaya akan janji-janji Allah. Padahal Allah udah kasih tahu dengan sholat lah kalau mau kelar solusi apa permasalahan hidup kita gitu loh. Solusinya sholat. Makanya kenapa sih di dalam Quran surat Al-Baqarah tuh ayat serupa yang kayak gitu Allah jelaskan 2 kali, bayangin. Sama masih di dalam Quran surah Al-Baqarah, cuman ayatnya beda. Kalau tadi ayat ke-45 cuma redaksinya cuma wasta'inu bis-sabri was-shalah, Allah tekankan lagi kita sebagai orang yang beriman. Di dalam Quran yang sama ya, surat yang sama Al-Baqarah cuma beda ayat. Ayat berapa? 153. Ya kan? Ayat 153. Apa di situ bedanya? Di awal Allah memanggil kita ya, redaksinya itu dengan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Mungkin tadi kalau kita memang belum percaya, maka Allah tekankan di ayat yang lain di surat yang sama. Oke deh. Dipanggil dulu ya kan? Wahai orang-orang yang merasa punya iman di dalam hatinya gitu lah kurang lebih bahasa Allah tuh. Ya kan? Yang masih percaya dengan Quran gitu loh. Yang masih percaya sama aku. Ya, makanya kalimatnya ditambahin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa masih punya iman di dalam hatinya, maka ista'inu bisabri wassalah. Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Sama kan tuh ayatnya. Cuma diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita memang merasa punya iman, maka mintalah setiap permasalahan kita dengan sholat ya Bu dan Kakak. Ya. Kalau mau kelar masalah kita ya sholat gitu loh, ya kan? Makanya apa namanya sama di hadis qudsi, ya kan? Ini hadis mahsyur nih, mungkin udah pernah dengar juga ya Bu dan Kakak ya kan? Panjang hadisnya, artinya itu ya, ketika seorang hamba menghadap Allah tuh sholat ya, maka ketika dia benar dalam pelaksanaannya sholat tuh ya dari awal ya dari wudhu lah ya, wudhunya udah benar, terus dari awal takbir sampai salam tuh dia penuhi rukun dan syaratnya, dia khusyuk, dia tumakninah, maka pasti Allah akan kabulkan segala permintaannya dalam sholat tuh, ya kan? Ya kan? Nah makanya kenapa sih ya doa ya, ini hikmah yang kedua ya. Kalau tadi hikmah yang pertama sholat membuat hati kita tenang dan
memang kalau mau solusi kelar tuh sholat gitu loh, ya kan. Dan yang kedua, Bunda, maka hikmah sholat itu sebenarnya ada 5, cuma ini saya kasih tahu dua aja karena kan sesuai kebutuhannya, ya kan. Hikmah sholat. Yang kedua itu kalau mau doa kita cepat terkabul, ya langsung terkabul, ya dengan sholat gitu loh. Karena beda. Kita meminta nih doa, ya kan. Doa itu kan doa apa namanya? Da'aya da'u, menyeru, memanggil Allah. Kita ini lagi menyeru Allah gitu, minta sama Allah gitu kan. Ya kan? Doa. Nah, doa di luar sholat sama sedang sholat itu beda, Ibu dan Kakak. Ya. Beda. Kalau di luar, kalau doa biasa gitu kan di luar sholat, ya kan? Itu kita nggak tahu, nggak ada apa namanya dalil khusus yang menyebutkan langsung Allah kabul seketika itu juga kalau kita berdoa. Tapi kalau dalam sholat, khusus sholat, Allah langsung kabul segala permintaan kita itu dalam sholat, ya kan? Makanya apa namanya beda antara doa di luar sholat dengan doa di dalam sholat. Nah, coba cek surat Maryam, surat ke-18 di awal suratnya. Saya buka suratnya dulu. Surat ke-18, saya Bunda Kakak. 19 afwan 18 Al-Kahfi. Ayat ke-5 dan ayat keempat. Surat Maryam surat ke-19 ayat ke-4. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Siapa nih? Nabi Zakaria. Dia Zakaria berkata, ya kan? Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku nih udah lemah, udah tua gitu loh, ya kan? Tulang-tulangnya udah lemah, Ibu dan Kakak, ya kan? Wasta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku telah dipenuhi dengan uban, udah penuh tuh uban itu. Rambutnya tuh udah putih semua, ya, penuh ubannya, ya kan? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa, tidak pernah putus dalam berdoa kepada Engkau, wahai Tuhanku. Minta apa? Zakaria minta keturunan, ya kan? Minta keturunan, ya kan? Karena waktu itu istrinya, ya kan, divonis apa? Divonis mandul, ya. Mustahil punya anak. Nah, itu doa di luar sholat dia tuh, ya kan? Doa di luar sholat, nggak pernah putus, ya kan? Sampai rambutnya udah penuh sama uban, ya, tulang-tulangnya sudah lemah. Belum juga Allah kabulkan. Kapan dikabulkannya? Ketika benar-benar dia dengan khusyuk, dengan menikmati sholatnya, maka ketika itu Allah kabulkan. Ketika dia benar-benar menunaikan sholat. Ayo benar Kakak, ya. Di ayat yang lain dijelaskan surat ke Al-Imran, surat ke berapa Al-Imran? Surat ketiga tuh Al-Imran. Ayat ke-38, coba dibuka, ya kan? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka ketika itu, ya, saya buka di ayat ini. Bentar. Ketika itu, ya, Zakaria hendak ingin menunaikan sholat. Di mana? Di mihrab. Jadi, Ibu dan Kakak, mihrab itu, ya, tempat untuk apa? Tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti di masjid mihrab tuh, ya kan? Mimbar segala macam, ya kan? Tapi kita bisa punya mihrab, ya. Di mana aja gitu, di rumah kita, ya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Sholat di situ, ngaji di situ. Agar apa? Feel-nya dapat gitu loh. Ya kan? Feel-nya dapat biar semakin merasakan, ya, memakai hati, memakai rasa ketika memang sedang melaksanakan suatu ibadah apapun itu bentuknya. Ayat ke-38 ya tadi. Ali Imran. 38 sampai 39. 38 saya bacakan dari 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Innaka sami'ud du'a. Nah,
Di ayat ke-39-nya tadi, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Nah, Masya Allah nih. Belum selesai sholatnya, Bu, baru mau sholat, ya kan? Malaikat Jibril menghampiri Zakaria, bayangin. Ya, baru mau sholat nih, baru mau sholat gitu loh. Baru mau sholat, ya kan? Baru mau sholat, bayangin. Disamperin malaikat Jibril, berkata apa di situ? Ya, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberikan kabar gembira kepadamu atas kelahiran. Ya, siapa? Yahya anaknya, ya kan? Dan Masya Allah. Anaknya siapa? Yahya artinya kan kehidupan, ya kan? Kehidupan itu artinya. Ya, musaddiqan bi kalimatin minallah. Wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin, dan dia termasuk seorang nabi, ya, orang yang soleh, terbebas dari hawa nafsu, bisa menahan dirinya dari hawa nafsu. Masya Allah. Allah kasih bonus langsung ketika itu juga. Anaknya seorang nabi, soleh, ya kan? Itu langsung Allah kabulkan, bayangin ya Bunda Kakak. Seketika itu Allah kabulkan. Dengan apa? Dengan sholat. Kalau mau doa kita mau cepat kabulin. Punya masalah, doa di dalam sholat, ya kan? Makanya ketika Allah kita sholat, membaca, coba deh rasakan. Makanya kalau kita sholat tuh yang khusyuk gitu loh, ya kan? Sholat tuh pakai rasa. Rasakan setiap dalam hadis qudsi yang tadi saya bacakan itu kan panjang. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawabkan tuh, hambaku memujiku, rasakan itu. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku apa? Memuliakanku, Masya Allah. Maliki yaumiddin, hambaku menyanjungku. Maka ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab apa? Maka ini adalah perjanjian dengan antara aku dengan hambaku. Seketika itu apapun yang dia minta dalam sholat, ya kan, akan aku kabulkan. Nah, kuncinya apa? Sholat kita khusyuk, udah itu. Sholat kita benar. Makanya kenapa sih sholat di dalam rukun sholat, ya, khususnya dalam mazhab Syafi'i, itu kan ada 17 rukun sholat tuh. Yang paling banyak tuh apa? Pasti ketika ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, ya kan, duduk di antara dua sujud, itu pasti ditambahin, ya kan, ruku dengan tumanina, sujud dengan tumanina. Nah, itu tumanina tuh yang penting. Ya, perlahan, nggak seperti dipatok ayam. Untuk apa? Untuk kita bisa merasakan itu, bisa khusyuk. Itu makanya pasti demi Allah. Kalau sholat kita benar, kalau sholat kita khusyuk, insya Allah semua permasalahan hidup kita Allah selesaikan pada saat itu juga. Ya, Allah tenangkan hati kita. Ya, Allah kabulkan doa kita. Makanya kenapa sih sholat itu dibagi menjadi 5 waktu, ya kan? Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Karena diharapkan apa? Di waktu subuh, ya kan, punya masalah nih di antara waktu subuh sampai zuhur, kelarnya di zuhur, ya kan? Karena zuhur kan sholat. Nah, terus punya masalah lagi dari zuhur ke asar, udah kelarnya di asar gitu loh, ya kan? Punya masalah lagi antara asar sampai maghrib, kelarnya di maghrib. Punya masalah lagi antara maghrib ke isya, kelarnya di isya. Nah, udah tinggal istirahat doang kita. Ya, makanya tenang tuh kalau sholat kita benar, gitu loh. Ya kan? Kalau sholat kita benar, gitu ya Bunda Kakak. Jadi segelisah apapun kita, ya kan, semumut apapun kita dari segala persoalan hidup kita, maka jawabannya sholat, udah itu doang. Satu doang tuh. Satu doang, benar, sholat. Adapun kalau zikir-zikir itu tambahan lah, zikir pagi petang itu penting juga menurut saya. Ya, zikir pagi petang karena salah satu kalimat-kalimat zikir di waktu pagi dan petang tuh memang ada zikir yang artinya itu kita agar minta pertolongan Allah gitu. Jangan sampai Allah membiarkan kita dari segala persoalan kita sekedip mata sekalipun gitu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li, ya, selesaikanlah gitu kan. Aslih li sya'ni kullah, dari segala persoalan yang dipunya, ya. Wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan biarkan aku sendiri, ya,
Jangan biarkan engkau aku sendiri sekejap mata pun. Nah, jadi kita minta ini juga tuh zikir tuh artinya ya. Zikir pagi dan petang, ayah bunda kakak. Nah, jadi itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Masya Allah agak panjang nih jawabannya. Udah jam. Suruh munduran saya, nggak kelihatan leher saya. Oke, bentar. Oke, mata saya minus, jadi nggak nyaman gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Paham insyaallah ya, Bang Kakak ya. Sholat solusinya ya. Sholat. Nah, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, ayah Bang Kakak, apa namanya? Assalamualaikum. Ustadz, bertanya mengenai sholat kodok. Apakah sholat-sholat yang dulu-dulu bisa dikodok? Oke. Boleh tidak mengerjakan sholat kodok itu dalam satu hari 10 kali sholat kodok? Niatnya sholat kodok seperti apa Ustadz? Oke. Terkait masalah sholat kodok. Jadi ulama berbeda pendapat, ayah bunda kakak semua. Ya. Ada yang memang membolehkan, silakan ya sholat kodok karena mungkin di tahun-tahun lalu ya kan kita belum tahu kewajiban sholat misal, tapi kayak nggak mungkin kita nggak tahu kewajiban sholat ya kan, karena apa, kayaknya nggak ada uzur buat kita nggak tahu kewajiban sholat gitu loh. Kita kan samping kiri kanan kita mungkin masjid tiap kali 5 kali sehari azan ya kali kita kagak tahu kewajiban sholat kan gitu. Ya mungkin ya sebut aja masa-masa jahiliyah mungkin dulu ya kan kita belum hijrah, belum tergerak hati kita untuk beribadah pada Allah, maka gimana hukumnya tuh yang lalu-lalu tuh, ya kan? Ada ulama yang bolehkan untuk mengkodok, tapi ya kan apa namanya? Ada ulama yang memperbolehkan untuk mengkodok, ya kan? Ada juga yang ulama berpendapat, ya yang kedua itu cukup apa? Cukup taubatan nasuha saja, ya kan? Nah, pendapat yang pertama silakan dikodok. Tadi pertanyaan yang keduanya. Dalam satu hari 10 kali sholat kodok silakan ya, berarti artinya kalau kita waktu itu 5 tahun nih Ustadz nggak sholat ya kan, ya udah dikodok selama 5 tahun itu berarti ya kan setiap zuhur dia sholat lagi selama 5 tahun gitu aja tuh ya kan, habis sholat zuhur dia sholat lagi, habis sholat asar dia sholat lagi begitu ya. Tapi kan permasalahannya ya kan kalau kita saya lebih mengambil pendapat yang kedua ya ayah bunda kakak, tapi silakan kalau memang ayah bunda kakak mengambil pendapat yang pertama untuk mengkodok sholat silakan. Tapi kalau saya karena ini pendapat yang masyhur yang kedua itu ya, mayoritas ulama pendapat yang masyhur yang terkenal di kalangan para ulama itu yang memang cukup taubatan nasuha saja gitu loh ya, karena kita dalam kodok sholat kita kan nggak tahu gitu ya, emang 5 tahun mungkin lebih dari 5 tahun kita kan nggak tahu, lupa mungkin. Dan memang apa namanya kalau dalam apa namanya di kehidupan ya berarti kan kita sholat terus tuh kerjanya tuh kodok sholat ya kan. Nah itu kan jadi apa namanya takutnya seharusnya kita bisa melaksanakan atau melakukan kebaikan yang lain gitu yang lebih banyak ya, dakwah lebih banyak apa namanya melakukan kebaikan dan seterusnya, jadi kurang produktif karena hanya apa namanya mengkodok sholat terus jadinya ya kan. Makanya pendapat yang masyhur itu pendapat yang kedua cukup taubatan nasuha saja gitu dari segala dosa-dosa kita yang lalu, itu termasuk meninggalkan sholat ya kan, setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun, nah itu cukup taubatan nasuha ya. Jadi begitu ya ibu dan kakak. Niatnya apa misal oke silakan pendapat yang pertama kodok sholat, niatnya sama cuma ditambahin kodoan aja di belakangnya ya kan, sholli fardu zuhri ya kan, arba'a rakaatin lillahi ta'ala, apa namanya kodoan ditambahin belakangnya kodoan lillahi ta'ala, udah itu aja gitu. Kalau memang kita mau dilafazkan niatnya gitu ya, kalau dalam mazhab Syafi'i kan itu sunnah, tapi ada juga ulama yang berbeda pendapat apa namanya cukup dalam hati aja itu niat tuh nggak usah dilafazkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita mayoritas di Indonesia ya dilafazkan itu tadi sholli fardu zuhri misal zuhur atau asar, sholli fardu asri arba'a ya kan, mustaqbil qiblati qadu'an lillahi ta'ala begitu ya ibu dan kakak. Nah itu pertanyaan yang kedua tuh terkait masalah qada, ada 2 pendapat ya, silakan
Silakan pilih pendapat yang mana ya. Kalau saya milih pendapat yang kedua, cukup taubatan nasuha saja, begitu ya Ibu dan Kakak. Pertanyaan yang ketiga, wah ini dikit lagi mau lebaran ya, udah pertanyaan-pertanyaan apa namanya puasa ya, pertanyaan menjelang puasa dan Idul Fitri gitu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, selama ini kan di Indonesia sholat Idul Fitri itu ada dua perbedaan, ada yang duluan, ada yang ikutin pemerintah. Oke, sedangkan saya duluan terus, Masya Allah. Apa saya bersalah karena tidak mengikuti pemerintah? Enggak salah dong. Nggak salah dong, karena memang ada perbedaan pendapat dalam menentukan kapan nih satu Syawal Lebaran kan gitu, ya kan? Tinggal lagi kita tahu nggak dasar hukumnya gitu. Jadi jangan cuma sekedar ikut-ikutan aja ya Bang Kakak ya. Kita harus tahu juga gitu loh dasarnya apa gitu. Maka dalam menentukan kapan nih Lebaran ya kan, Idul Fitri hari raya umat Islam, itu dilihat ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu memang dengan apa? Dengan ru'yat ya. Apa itu ya? Atau dengan istiqmal. Jadi ru'yat atau istiqmal itu menggenapkan bulan 30 hari ya. Menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari Ibu dan Kakak. Ya. Jadi itu pendapat yang pertama ya. Mengenapkan bulan Sya'ban ya kan menjadi 30 ya. Ibu dan Kakak ruqyat ya. Dengan metode ruqyat atau istiqmal yang menetapkan menggenapkan 30 hari ya. Tapi kalau ruqyat itu dia benar-benar mengobservasi hilal gitu loh, ya kan. Jadi kalau udah kelihatan hilalnya nih, pertanda bulan baru datang ya kan, bulan Hijriah datang yang baru, bulan Ramadan lagi, Syawal ya kan. Maka disitulah Lebaran berarti ya kan. Nah, jadi langsung tuh, biasanya kan pakai alat kalau sekarang ya kan, teropong dan segala macam. Dan itu pun ada perbedaan pendapat. Ya. Gimana kalau hilalnya cuma kelihatan di negeri Timur Tengah, Jazirah Arab? Ya kan? Kita di Indonesia gimana? Kalau setahu saya, di Indonesia itu, kita itu kalau misal kelihatan nih hilalnya di Arab Saudi, tapi belum kelihatan di Indonesia, maka pemerintah Indonesia itu artinya belum berarti kita nih. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat kalau dia sudah mewakili, misal di negeri seberang ya kan, di belahan bumi yang lain sudah kelihatan hilalnya, maka itu udah mewakili untuk semua umat Islam yang hidup di belahan dunia manapun gitu. Ya kan? Memang perbedaan pendapat ini, ya kan? Itu ruqyat aja ada perbedaan pendapatnya, ya kan? Terus istiqmal ya kan, mengenapkan bulan Sya'ban ya kan. Sya'ban 30 hari Ibu dan Kakak ya. Nah, terus ada juga metode hisab ya kan. Metode hisab itu jadi melalui bulan ya kan. Bulan Hijriyah ya kan, kalender bulan Hijriyah itu dia menetapkannya dari tanggal gitu loh. Ya. Peredaran ini bumi dan bulan dia dari situ tuh, metode hisab namanya. Nah ini makanya kenapa cenderung berbeda ya, karena memang itu beda metode itu kan, beda metode pasti adalah perbedaan pendapat ya kan. Tapi saran saya gitu ya, kalau saya itu ya udah simple aja gitu, ngikutin mayoritas aja gitu. Kita punya Kementerian Agama ya kan, pemerintah yang memang dia langsung mengkaji itu gitu ya, berarti tinggal tunggu aja sidang isbat. Kalau saya gitu simple aja udah. Ikutin aja mayoritas yang ada gitu pemerintahan kita di Indonesia. Kalau dia mulai puasa ya puasa, kalau mulai lebaran ya udah lebaran gitu ya kan. Nah, tapi tinggal lagi silakan kembali ke masing-masing. Mungkin ada di antara ibu dan abang kakak yang orang Muhammadiyah gitu ya,
Nah, biasanya Muhammadiyah tuh pakai metode hisab dia kalau setahu saya, ya kan. Makanya kadang duluan dia, ya kan. Nah, jadi begitu beda-beda memang ayah bunda kakak. Tapi saran saya ya udah ikutin aja mayoritas di Indonesia. Berarti ikutin pemerintah gitu loh. Ya kan karena orang awam itu kalau ngelihat yang beda dikit aja kadang kita dibilang sesat ya kan. Padahal memang ada ilmunya ya kan. Nah, memang banyak perbedaan pendapat gitu. Ya. Jadi simple ayah bunda kakak ya. Karena ada beda pendapat karena ya memang beda metode dalam menetapkan kapan satu Syawal gitu loh. Ya kan? Nah, jadi tinggal lagi kitanya, silakan. Ya, nggak bersalah walaupun nggak ngikutin pemerintah juga. Ah, silakan. Ya, silakan. Ayo menurut kakak. Tinggal kita cenderungnya yang mana itu aja. Ya. Tapi harus tahu kita dasar hukumnya, gitu ya. Ayo menurut kakak. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu tadi salah satu dalil dari ruhyat kita melihat hilal. Kalau udah kelihatan bulan kata Allah maka saat itu puasa. Kalau udah ngelihat bulan maka pada saat itu agungkanlah Allah, artinya lebaran ya kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi begitu ya. Ayo menang kata. Kalau saya simpel, ya ikutin aja pemerintah yang ada di Indonesia ini ya. Sip. Itu pertanyaan yang ketiga ya. Oke. Pertanyaan yang keempat. Oke. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Bagaimana hukumnya kalau di masjid musola pada saat sholat menggunakan mic yang suaranya keras gitu ya, kencang. Sehingga pada saat saya sholat di rumah kadang terganggu bacaan sholatnya. Terima kasih Ustaz. Oke. Ya, masjid kan beda-beda ya, Ibu dan Bapak. Masjid beda-beda. Memang ada yang dia ketika setiap sholat jahar, maghrib, isya, subuh itu pasti dihidupkan mik keluarnya. Tujuannya apa ya? Pasti tujuannya yang nggak lain dan yang nggak bukan itu ya dakwah gitu. Syiar sebagai syiar, ya kan? Sebagai syiar. Nah, itu menurut saya apa namanya? Kalau kita memang keganggu ya kan untuk sholat ya kan ya tinggal lagi kita ini aja sih apa namanya kita kalau sebagai saya nih kalau saya ya kita pintar-pintar aja gitu loh pintar-pintar apa maksudnya ya nggak kalau kita sebagai perempuan berarti kan perempuan nih di rumah ya kan sholatnya ya pintar-pintarnya aja berarti nggak masalah juga sebenarnya kan apa namanya kalau misal udah nggak kedengeran suaranya udah nggak dipakai mic berarti misal udah kelar sholatnya gitu kan ya kan atau apa namanya di awal waktu ya kan dan kalau memang benar-benar mengganggu bisa dan selama itu masih bisa dikomunikasikan nah silakan dikomunikasikan ya ya kan sama misal kayak nanti nih puasa kan banyak yang tilawah Quran pakai ini tuh mic udah malam udah lewat jam 12 ya kan masih dia gas apa tilawah Quran tuh ya kan ngejar khatam 30 juz. Nah itu silakan dikomunikasikan karena pasti kan ada juga yang keganggu gitu kan nggak bisa tidur nih kenceng banget suara mic tilawah ya kan nah, silakan dikomunikasikan. Nah, itu masalah Bunda sama kakak dengan pihak masjid tadi ya saya nggak ikutan saya nggak ikutan. Nah, jadi silakan dikomunikasikan ya silakan dikomunikasikan yang kayak gitu itu ya. Jadi hukumnya enggak yang gimana-gimana, haram enggak ya. Karena itu bagaimanapun syiar itu, ya kan? Bagaimanapun syiar ya di masjid-masjid, ya kan? Sama kita di sini kalau pagi itu kalau Sabtu itu kan kajian subuh bahagia ya Ibu dan Kakak. Pernah waktu itu kita kan rutinnya kita nyalahkan mic keluar ya kan kedengeran mana-mana ya kan. Ternyata ada yang keganggu tetangga. Protes lah ya kan, komplain lah. Pondok sebelah sih pondok ya kan oh, Ustadz Afwan ini santri-santri kami kalau pagi keganggu ininya murojahnya ziyadahnya ya kan oh ya udah akhirnya kita matiin gitu kita matiin mic keluarnya pas kajian subuh bahagia ya jadi dikomunikasikan aja tapi kalau memang ada benar-benar ada keganggu ya gimana kesepakatannya aja gitu ya gimana kesepakatan silakan dikomunikasikan yang kayak gitu ya oke. Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Yang kelima ini ya.
Ini kita sampai jam berapa nih? Sataldi. Sataldi. 6.30 Ustaz. 6.30 ya. Berarti ntar kalau misalnya nggak ada apa namanya sisa pertanyaan nanti aja saya jawab berarti ya lewat VM. Bisa Ustaz, bisa Ustaz. Begitu juga Ibu dan Kakak mungkin ada pertanyaan di sini. Silakan tim CS ya di screenshot nanti bisa dikirim ke saya. Oke, pertanyaan kelima. Saya mau bertanya tentang waris. Bagaimana cara membagikan hasil laba dari usaha toko kepada ahli waris? Apakah sesuai dengan pembagian waris? Yang namanya warisan ya kan berarti kalau yang punya objek tersebut, harta tersebut, ya ini toko misalnya kan. Ya berarti kalau udah yang disebut dengan warisan berarti kalau orangnya udah nggak ada, ya kan? Diwarisi sama keturunannya gitu loh, ya kan? Yang segolong apa namanya satu darah lah gitu ya bahasanya, turunannya dan seterusnya. Nah itu berarti kalau belum meninggal belum disebut sebagai warisan ya kan. Ini kan bagaimana cara membagikan hasil laba dari usaha toko kepada ahli waris. Apakah sesuai dengan pembagian waris? Justru jelas berbeda ya kan. Itu berarti masuknya apa? Kita punya toko nih, punya usaha toko, terus hasilnya, labanya, keuntungannya kita berikan kepada keluarga kita misalnya kan, saudara, anak, terus misal paman ya kan, kakek nenek. Ah itu berarti apa namanya nggak berlaku di situ rumus warisan, mewaris gitu ya kan. Yang pakai pembagian misal 1/6, 2/3 ya kan, 3/6 nggak berlaku karena kan masih hidup. Berarti masuknya apa itu? Sedekah, berarti infak ya kan. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Itu masuk berarti sedekah, infak gitu loh. Ya kan? Kepada orang-orang terdekat kita gitu loh, keluarga kita ya kan dan seterusnya. Jadi begitu ya hai benar Kakak. Karena kalau yang disebut sebagai warisan nih kalau udah meninggal, nah baru kan dibagi-bagi tuh hartanya ya kan, kekayaannya gitu loh ya. Oke, wallahu alam itu jawabannya. Lanjut. Pertanyaan ke-6. Assalamualaikum Ustaz. Maaf mau tanya soal posisi tangan setelah ruku. Apakah lurus ke bawah seperti siap akan sholat atau bersedekap? Ya, karena pernah saya dengar seorang Ustadz berkata bahwa ajaran Imam Syafi'i posisi tangan setelah ruku itu bersedekap, tapi tetap sambil membaca Rabbana lakal hamdu bin Yang benar posisi tangannya gimana Ustadz? Dua-duanya benar. Yang salah itu yang enggak sholat. Yang salah itu yang enggak sholat. Samiallahu liman hamidah, dia bersedekap. Silakan. Atau samiallahu liman hamidah, tangannya lurus, nggak bersedekap. Silakan. Itu perbedaan pendapat. Dua-duanya sah, ya kan? Dua-duanya boleh. Ya. Nah, silakan. Nyamannya yang mana? Ya, nyamannya yang mana? Silakan ya. Benar Kakak. Benar dua-duanya. Intinya yang salah itu yang nggak sholat. Ya kan? Yang salah. Sama kayak sujud, ya kan? Kita bangun itidal tadi ya kan, sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu akbar, kan ada perbedaan pendapat juga di situ ya kan, cuma beda 2 nomor hadis itu ya, yang satu dari Anas bin Malik, yang satu dari Said bin Hujur, Said bin Hujur ya kan, sahabat Nabi. Ada yang sujud pakai tangan duluan, ada yang sujud pakai dengkul duluan, kaki duluan turunnya gitu. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar karena dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu kemudahan aja ya Bunda Muka. Ya, itu kemudahan aja. Karena Rasulullah SAW selama masih bugar waktu itu ya kan, dia Rasulullah SAW itu sujudnya kaki duluan yang turun. Tapi setelah dia sudah mulai iya sudah mulai tua ya, di sisa harinya itu ya kan, udah mulai susah tuh ya kan geraknya dan seterusnya. Nah, itu pakai tangan dulu tuh Rasulullah ya kan. Nah, jadi kemudahan sama kayak kita kan, kalau kita nggak mungkin kalau lutut kita lagi luka terus
turunnya lutut duluan kan nggak mungkin, berarti tangan duluan. Nah, jadi itu kemudahan aja gitu loh. Ya, perbedaan pendapat tuh jadi silakan dipilih. Ya. Silakan dipilih. Ya. Begitu ya Ibu Kakak, dua-duanya benar. Ya, mau tadi sedekap ke atau enggak ya. Ketika bangkit dari ruku. Wallahu a'lam. Pertanyaan keberapa? Ke-6 ya. Banyak nih pertanyaan kita nih. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Ustadz, pertanyaan pertama, banyak nih. Pertanyaan pertama, Masya Allah. Terkadang di tengah-tengah sholat kita lupa berapa rakaat, ya kan? Atau lupa baca tahiyat awal, atau kita ragu-ragu. Sebaiknya sholat kita ulang atau kita tambahkan apa? Kita tambahkan baca tahiyat awal di rakaat terakhir. Oke, ini yang kedua. Ada 2 pertanyaan ternyata. Pertanyaan pertama, gimana kalau kita lupa, ya kan? Ya. Pak. Atau kita lupa tahiyat awal, atau lupa rakaat. Maka ya kalau dari anjuran ulama itu kita kalau nggak yakin kita ini rakaat terakhir, maka tambah 1 rakaat ya, tambah 1 rakaat. Kalau memang ragu-ragu nih, ini rakaat terakhir atau rakaat ketiga ya, misal sholat isya nih, ini rakaat terakhir atau rakaat ketiga ya, tambah 1 rakaat ya, biar kita nggak was-was. Tapi sujud sahwi juga jangan lupa. Sujud sahwi juga jangan lupa ketika awal tahiyat akhir, ya kan? Apa bacaannya? Subhana ya. Man yanamu wala yashku. Subhana man yanamu wala yashku. Itu bacaan sujud sahwi itu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ya, jadi begitu Ibu dan Kakak ya. Tambah 1 rakaat. Kalau emang was-was hati kita nih, kayaknya ragu nih, rakaat terakhir tambah 1 rakaat berarti. Tapi jangan lupa pakai sujud sahwi ya. Ketika salam, sebelum salam, ya kan? Sebelum salam tahiyat akhir. Itu sebelum salam sujud sahwi dulu ya. Begitu ya Ibu dan Kakak. Terus yang kedua, pertanyaan kedua nih. Apabila kita sedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, cukup dalam hati atau disampaikan ke orang yang kita beri sedekah? Mohon pencerahannya Ustaz. Oke, kita sebagai anak, orang tua kita udah meninggal, maka otomatis sebenarnya, ya otomatis ketika kita soleh insya Allah, atau solehah, ya kan, otomatis pasti insya Allah setiap ibadah yang kita lakukan, mau sholat, ini satu lagi, mau sholat kayak mau sedekah kayak, ya kan, itu pahalanya mengalir insya Allah Ibu dan Bapak ya. Inna tamamal insan in koto amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam mati, terputuslah amalannya kecuali tiga amalan, 3 perkara. Apa? Yang pertama, sedekah jariyah. Ya, terus yang kedua, au ilmun yuntafa' bihi, ya kan? Sedekah jariyah yang pertama, ilmu yang bermanfaat yang kedua, terus yang ketiga, awaladun soleh yad'u lahu. Anak solehah yang senantiasa mendoakannya. Soalnya artinya kalau selama kita soleh sebagai anak, insya Allah mengalir pahalanya. Tapi kalau misal khusus, badal umroh, ya kan, itu kan perlu ada ini, gitu kan, lafaz khusus gitu. Artinya kita niatkan khusus gitu, kurban, ya kan, dan seterusnya. Itu silakan ya, dikhususkan, sebutkan namanya gitu, orang tuanya sebutkan ketika mau hendak melakukan. Sama sedekah juga nggak apa-apa, ya lebih bagus silakan dikhususkan juga gitu. Ya Allah, artinya berarti kan kalau dikhususkan pahalanya berarti cuma untuk orang tua aja. Tapi kalau nggak dikhususkan, kita kan pahala juga tuh sedekah. Tapi otomatis orang tua kita pasti dapat juga pahalanya, karena kan tadi ya kan anak soleh, ya kan, mengalir pahalanya ya. Begitu ya Ibu dan Kakak, wallahu alam. Ini waktunya udah habis ya, udah jam 6:30. Izin saya juga insya Allah mau segera persiapan untuk kuliah begitu Ibu dan Kakak. Mungkin itu aja ya, ini afwan nggak semuanya terjawab, ya kan, jawab pertanyaan dari Ibu dan Kakak yang
sudah dikirim ke CS maupun ini banyak saya lihat nih di kolom komentar juga. Diizin nanti saya jawab lewat VN ya hai benang kakak. Usikum minafsi wa iya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Jika ada benarnya datang dari Allah, jika ada salahnya pasti datang dari diri saya pribadi. Karena saya makhluk yang doif, makhluk banyak kekurangan, makhluk yang senantiasa banyak kekurangan begitu ya benang kakak. Segemuk-gemuknya ikan pasti masih ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil baiknya, buang buruknya dari apa yang kita sampaikan tadi. Allahu a'lam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mungkin saya cukupkan dari saya Ibu dan Kakak, saya kembalikan ke moderator Ustadz Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukur warahmatullahi kasih kepada Ustadz Jaya yang sudah nyampein pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya luar biasa. Sangat-sangat menjawab. Kalau tadi saya dengarkan banyak tentang sholat ya. Banyak sekali ya Buddha Bangkaka ini yang bertanya tentang sholat. Nah, tentang sholat dan juga ada kita mau menjelang Ramadan. Ini ada amalan-amalan yang kita harus tahu gitu. Apalagi di sini banyak ibu-ibu gitu ya, banyak bunda-bunda solihah-solihah semuanya nih. Ada fidyah. Nah, jadi menjelang puasa ini ada fidyah. Jadi buat ayah bunda bang kakak, kami membuka program fidyah dan untuk program-program yang tetap sasaran, insya Allah. Di sini kami mengajak ayah bunda bang kakak, mari berfidyah di Masjid Muslim Doner. Ya, langsung konsultasikan bagaimana cara membayar fidyah. Fidyah itu salah satu menggantikan puasa tahun lalu, yang mana kalau bunda-bunda semua di sini mungkin di sini melahirkan di bulan puasa gitu kan, menyusui di bulan puasa, bagaimana hukumnya, dan itu bisa dibayar dengan fidyah dan nanti bisa dikonsultasikan oleh customer service yang ada di Masjid Muslim Doner. Oke, buat ayah bunda bang kakak semuanya, sebelum di sini ditutup dengan doa, di sini izin Aldi akan menjelaskan tentang mim, menghafal itu mudah, yang ada di Masjid Muslim Doner, terkhusus spesial buat ayah bunda bang kakak semuanya. Karena apa? Kami membuka buat ayah bunda bang kakak semuanya menghafal itu mudah, yaitu setiap 2 kali dalam 1 pekan, setiap hari Senin dan hari Rabu. Dan di sini benefitnya banyak sekali yang dapat ya Buddha Baka dapatkan, apalagi di sini akan menjelang Ramadan. Mari kita perbaikin bacaan Al-Quran kita. Insya Allah besok di hari Senin kita buka, di hari Rabu kita buka lagi setelah kita wisuda di minggu kemarin ya. Nah, ini kita bisa ngaji bareng, bisa ketemu dengan kerabat-kerabat saudara ya, dari Sabang sampai Merauke ya, dan di situ baru-baru semua ya, memperbaiki cara bacaan Al-Quran kita. Dan di situ juga kita akan diajarkan buat ayah bunda bang kakak oleh ustadz-ustadz yang mengajarnya, yaitu menghafal 1 ayat setiap 1 kali pertemuan. Jadi menghafalnya cuma 1 ayat, enggak semua ayat dalam 1 surat, tapi 1 ayat dari setiap surat. Wah, luar biasa, asik sekali nih. Jadi jangan sampai kelewatan buat ayah bunda bang kakak. Informasi selengkapnya nanti lah ya, CSCS, customer service, teteh-teteh di sini, ustazah-ustazah yang akan mengasih informasi itu kepada ayah bunda bang kakak semuanya. Oke, tak panjang kalam, di sini saya ditemani oleh Ustadz Zafron yang insya Allah akan memimpin doa kita pada sesi akhir ini. Assalamualaikum Ustadz Zafron, apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tafadhol kepada Ustadz Zafron, dipersilahkan. Baik, ayah bunda bang kakak, untuk menutup sesi kajian slide atau pada pagi hari ini, mari kita berdoa, angkat kedua tangan kita, dan hadirkan hati. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina
وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمرهم أعداءك أعداء الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Zafron yang telah mandu doa kita pada pagi hari ini. Nah, buat ayah bunda bapak kakak semuanya, di sini saya akan melanjutkan untuk sesi penutupan. Sebelum saya tutup, di sini buat ayah bunda bapak kakak semuanya, karena sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang sangat istimewa, yaitu adalah bulan Ramadan. Nah, jadi di sini saya akan mengajak ayah bunda bapak kakak, bisa nggak di sini ketik di kolom komentar eh, materi apa nih di silaturahmi selanjutnya yang pengen ayah bunda abang kakak dapatkan sebelum Ramadan tiba. Nah, asik kan? Bisa ditulis di kolom komentar. Atau kalau malu ditulis kolom komentar, bisa nanti di chat oleh CS adminnya ya. Oke. Jadi buat ayah bunda bangka boleh ditulis, saya kasih waktu 2 sampai 3 menit untuk menuliskan bulan Sa'ban amalannya apa. Oke, siap. Terima kasih Bunda. Di sini sudah meluangkan idenya. Ketika hidup lagi capek-capeknya, asik. Ini sepertinya lagi kayak ini ya, lagi viral-viral. Oke, ada lagi buat ayah bunda bangka semuanya. Silakan boleh apa aja boleh. Di sini sesi apa, curhat kayak atau tentang puasa atau zakat. Wah, cakep nih tentang puasa atau zakat. Ada lagi buat ayah bunda bangka? Boleh disepil-sepil sebelum saya tutup. Ya pengennya apa nih? Karena Ramadan bentar lagi kan. Apa mungkin masih pusing amalan yang terbaik di bulan Ramadan gitu kan. Atau pengen ya sepil-sepil Ustaz masalah tentang yang membatalkan Ramadan tuh seperti apa kentut di air. Boleh, boleh, boleh. Tentang puasa dan amalannya. Siap. Oke, ada lagi buat ayah bunda bangka? Boleh ditulis kolom komentar. Saya kasih waktu 2 sampai 3 menit. Boleh dicatat saja, nggak apa-apa. Tentang apapun, ya karena di sini mau menjelang Ramadan kan. Ya kita memperbaikin gitu, memperbaikin dari amalan-amalan kita, dari perbuatan-perbuatan yang lebih tinggi ya, lebih solih-solihah. Amalan menjelang Ramadan. Siap. Oke ya. 1 menit lagi boleh buat ayah bunda bangga. Silahkan dari 100 orang di sini. Oke. Masya Allah. Mengaji. Siap, siap. Oke. Masya Allah. Oke, siap, siap, siap. Oke. Jadi banyak di sini yang tentang amalan ya. Insya Allah di sini nanti saya rekam, saya
kasih kesimpulannya, tunggu tema keasikan keseruannya di pekan yang akan datang. Nah, jadi buat ayah bunda bangka semuanya, tunggu keasikannya. Ini banyak banget saya rekam dan insya Allah nanti tunggu keasikannya tema yang menarik di pekan yang akan datang. Jadi buat ayah bunda bangka semuanya, jangan lupa pekan depan ajak keluarganya, ajak anaknya mungkin ya yang sudah berkeluarga, ajak semua tetangga-tetangganya, share di grup-grup yang ada di pengajiannya, grup-grup keluarga, semuanya di-share tentang kebaikan ini ya. Boleh sekarang di screenshot, habis itu dikasih ke grup-grupnya tentang hari ini, tentang masalah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab kebanyakan tentang sholat atau apapun itu, kasih hashtag. Jangan lupa silat otanya. Nah, oke ya. Oke, buat ibu dan bapak semuanya, terima kasih yang sudah menjawab di kolom komentar. Oke, buat ayah bunda bangka semuanya, terima kasih sudah bergabung di acara kita yaitu Silat Ota, Silaturahmi Orang Tua Asuh di Masjid Muslim Billionaire. Saya mengingatkan kembali, bentar lagi Ramadan, jangan lupa untuk kita mengingat kembali ada utang-utang nggak nih puasa kita di tahun lalu. Kalau ada, jangan lupa dikodok ya. Nggak mampu untuk mengkodoknya atau mungkin sudah lanjut usia, boleh membayar dengan fidyah. Oke, buat ayah bunda bangka semuanya, izin di sini kami dari Masjid Muslim Billionaire izin mengundurkan diri. Saya Aldi, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara kita Silat Ota pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah dan dilanjut doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat ayah bunda bangka kakak semua yang sudah bergabung di acara Silat Ota pada pagi hari ini. Jangan lupa Silat Ota di pekan selanjutnya. Saya Aldi dari Masjid Muslim Billionaire. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda bangka semuanya. Selamat Terima kasih Ustaz beraktivitas. Aldi. Assalamualaikum. Kok nggak diketik, Bang? Tadi Mama nanya. Ih, nanya.